Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Awan tiba di kantor bersamaan dengan Guntur yang juga baru saja memasuki lobi. Beberapa orang terlihat menyambut kedatangan sang bos dengan membungkukkan kepala tanda hormat. Namun tidak begitu dengan Awan. Hawa panas terasa merambat ketika dua tatapan saling bertemu. Aroma persaingan terasa begitu kental. Entah benar atau tidak, tetapi Awan merasa tatapan Guntur seperti ingin menghabisi dirinya. Awan membuang pandangan ketika melihat Guntur berjalan ke arahnya dengan senyum kepalsuan. "Apa kabar Pak Awan? Bagaimana kondisinya hari ini?" "Sudah lebih baik Pak, terima kasih," sahutnya berusaha ramah. "Alhamdulillah, tapi lain kali jangan mabuk-mabukan lagi agar tidak sampai kecelakaan." Awan menatapnya dingin. "Gue tendang juga ke habitatnya, pulang sono, tanam korma." Awan membuang nafas kasar, tak ingin menanggapi sindiran pedas Guntur. Ia memilih diam. Awan bergegas menuju ruang rapat. Siang ini akan ada rapat yang akan membahas tentang perencanaan pembangunan sebuah perumahan untuk rakyat kecil, dan Awan lagi-lagi ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Begitu memasuki ruangan, semua anggota rapat sudah duduk di tempat masing-masing. Beberapa saat kemudian, Guntur memasuki ruangan. Mereka langsung berdiri begitu menyambutnya. "Selamat pagi semua," sapa Guntur dengan suaranya yang menggelegar, tampak sangat berkuasa. "Selamat pagi, Pak," jawab mereka bersamaan. Rapat pun dimulai. Guntur membuka rapat dengan sambutan yang mengagumkan. Sebagai pimpinan proyek, Awan pun membuka presentasi dengan menjelaskan perencanaan desain bangunan dan juga perencanaan anggaran. Guntur cukup terkesan dengan Awan. Benar kata Pak Muiz bahwa Awan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan kinerjanya tidak perlu diragukan lagi, terlepas dari kepribadiannya yang kurang baik. Guntur membuka suara setelahnya. "Saya cukup terkesan dengan perencanaan yang dibuat Pak Awan, tapi saya rasa anggarannya terlalu tinggi dan ini sangat tidak sebanding dengan harga penjualan per unitnya." Awan tersenyum. "Pak Guntur, kembali kepada visi dan misi perusahaan, yaitu membangun kebahagiaan untuk keluarga," ucap Awan menekan. "Yang kita jual adalah hunian, di mana mereka berharap mendapat perlindungan dan kenyamanan. Menekan harga bukan berarti kita rugi, kita tetap untung tanpa harus mencekik." Pak Muiz, asisten Guntur, mengangguk tanda mengerti. Begitupun dengan beberapa orang lainnya. "Saya tahu, tapi dengan keuntungan sekecil itu, apa bisa perusahaan ini menjadi perusahaan yang berkembang?" "Lu ngeremehin kinerja gue," gerutu Awan dalam batin. Meskipun kesal, namun Awan berusaha menahan diri. "Seperti yang Pak Guntur lihat pada grafik perusahaan beberapa tahun belakangan, kita berkembang pesat di antara ketatnya persaingan." Tak terima dengan ucapan Awan yang seperti pukulan telak, Guntur menarik nafas dalam. "Saya tetap ragu dengan anggaran. Ada banyak penyedia bahan dengan harga di bawah, bukan? Pelit amat loh, nggak takut apa kuburannya sempit?" "Kita memang bisa menggunakan bahan dengan harga rendah, Pak. Tapi bagaimana dengan kualitasnya?" tanya Awan. Guntur seketika membungkam. "Kalau misal Pak Guntur yang jadi pembeli, apa Bapak mau tinggal di rumah ini?" "Saya rasa Pak Awan benar, Pak. Harga bahan yang direkomendasikan Pak Awan memang sedikit lebih tinggi, tapi kualitasnya jauh lebih baik. Lagi pula kita masih tetap meraup untung." Ucapan Pak Muiz tak membuat Guntur berpuas diri, terlihat dari raut wajah datarnya.
Namun sebagai pimpinan perusahaan, ia tak dapat mengambil keputusan sendiri. Apalagi sebagian besar anggota rapat tampak mendukung Awan. Baiklah, kalau menurut Pak Muiz dan lainnya seperti itu, semoga proyek ini membawa berkah untuk semua. Amin, sahut beberapa orang. Rapat pun berlanjut masih dengan ide-ide luar biasa dari Awan yang membuat semua orang terpukau, termasuk Guntur. Selepas rapat, Guntur masuk ke ruang kerja dengan menyembunyikan kekesalan di wajahnya. Awan berhasil membuatnya malu di hadapan semua bawahannya di ruang rapat. Ia mengendurkan dasi yang melilit kerah kemejanya, lalu melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjuk angka 4. Guntur bergegas menuju musola kantor untuk mengerjakan sholat asar. Saat memasuki pintu kaca itu, pandangannya langsung tertuju pada Awan yang sedang kusuk dengan sholatnya. Apa hijrahnya dia benar-benar lillahi ta'ala, atau hanya untuk menunjukkan kepada Pelangi kalau dia sudah berubah? Senyum mengembang di bibir Pelangi saat mendengar suara mobil terhenti di depan rumah. Ia beranjak membukakan pintu dan menyambut kedatangan sang suami tercinta. Assalamualaikum, Hani. Waalaikumsalam, Habih. Pelangi mencium punggung tangan Awan, lalu disambut Awan dengan menciumnya di kening. Rasa hangat terasa merambat ke hati kala menatap Pelangi yang sore itu tampak begitu cantik. Sudah sholat asar? Awan mengangguk seraya tersenyum. Pelangi tidak pernah bosan mengingatkannya untuk beribadah. Sudah, tadi di kantor. Bagaimana pekerjaannya hari ini? Lancar? Tanya Pelangi. Lumayan nyebelin, bekas tetanggamu nyerang aku terus. Namun tak ingin perseteruan dengan Guntur di kantor tadi menjadi beban pikiran Pelangi, Awan memilih untuk tidak mengatakannya. Alhamdulillah lancar, Awan merangkul pinggang Pelangi dan berjalan saling beriringan menuju kamar. Pelangi membantu Awan melepas pakaiannya, lalu mengambilkan handuk. Kakinya bagaimana? Apa masih sering kram kalau berjalan lama? Sedikit, tapi sudah mending sejak dokter menyarankan untuk sering dilatih tanpa tongkat. Alhamdulillah. Pelangi menatap intens wajah Awan seperti memendam sesuatu, dan Awan dapat membaca raut wajah istrinya. Kamu kenapa, sayang? Apa di kantor Habib baik-baik saja? Maksudku dengan Kak Guntur. Pelangi benar-benar khawatir jika Guntur menggunakan kekuasaannya untuk menekan Awan. Ia juga takut suaminya masih kurang mampu mengontrol emosinya dengan baik. Nggak baik, Hani, kalau gobo gemukanya, dosa nggak sih? Tidak ada masalah. Sekali lagi Awan tersenyum demi menenangkan hati istrinya. Aku mandi dulu ya, habis itu kamu harus siap-siap, bisiknya dengan menggoda seraya menautkan kening. Kelopak mata Pelangi langsung melebar mendengar ucapan suaminya. Entah mengapa pikirannya secara alami mengarah kepada aktivitas ranjang. Ini kan masih sore, Habib. Memang kenapa? Apa ada waktu terlarang? Tanya Awan dengan kerutan tipis di kedua alis tebalnya. Bukan begitu, Habib. 1 jam lagi kan sudah masuk waktu maghrib. Kenapa tidak nanti malam saja menjelang tidur? Kan mau tidur lain lagi ibadahnya. Awan mengedipkan sebelah matanya. Hah? Mulut Pelangi terbuka dengan kerutan di alis yang semakin dalam. Jantungnya berdetak dengan cepat. Apa mungkin karena baru menikmati masa pengantin baru sehingga Awan terus menginginkannya? Apa tidak lelah melakukannya terus? Gumam Pelangi dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi Awan dapat membaca dengan melihat gerakan bibirnya.
Aku minta kamu siap-siap untuk ajarin aku ngaji sambil nunggu waktu maghrib. Kalau ibadah yang itu nanti malam aja. Layaknya tanaman putri malu yang menyembunyikan daunnya kala disentuh dengan jari, rasanya pelangi ingin menyembunyikan wajahnya di mana saja.